Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang yang terjadi di bulan Mei. Hal yang mengejutkan apa? Kita akan coba lihat di sini ya. Bulan Mei yang penuh dengan kejutan. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini buat Aquarius. Tapi ingat buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sabar kartunya. Bulan Mei yang penuh dengan kejutan. Semoga aja kejutan itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Karena bisa saja ya, hal yang mengejutkan itu yang tidak baik ataupun yang baik-baik. Tapi berharap semua yang terjadi nantinya di bulan Mei itu adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan kamu. Ingat, ini bacaan secara general ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita di sini ada The Hangman. The Hangman. Ada Knight of Coin. Ada Ace of Wand ya. Ada Ace of Cup. Ada Two of Cup. Wah. Ada The High Priestess. Aquarius. Yang terjadi di bulan Mei. Apakah itu? Bulan Mei yang penuh dengan kejutan. Di bottom of the deck, aku melihat di sini ada The Hangman. Sepertinya kamu ingin merubah hidup kamu ya. Mungkin saat ini kamu berada dalam kondisi yang stuck, atau kamu berada dalam kondisi yang tidak bisa ngapa-ngapain, begitu dalam hal finansial, begitu dulu juga dalam hal percintaan. Dan aku merasakan bahwasanya ada satu kaki yang mungkin terikat dan kaki sebelahnya itu lepas gitu ya. Dan arti kata masih ada kesempatan buat kamu untuk merubah semuanya. Buat Aquarius, jika kamu benar-benar menginginkan untuk merubah kondisi kamu, mungkin saat ini kamu berada dalam ketidakberdayaan ya, atau ada masalah dalam finansial atau pekerjaannya kamu. Nah, segeralah untuk menyelesaikan semua itu. Atau dalam hal percintaan kamu di sini. Mungkin kamu saat ini lagi menjalin hubungan yang toksik, atau hubungan yang manipulatif, atau hubungan yang LDR-an, yang mungkin tidak ada kata komitmen begitu ya. Nah, mungkin disitulah akhirnya kamu, wah kalau begini hubungan aku dengan dia sepertinya tidak akan ada kemajuan begitu ya. Dan jika aku LDR sama dia, kapan kita akan bertemu? Jika salah satu dari kita mungkin tidak ada ingin berjuang atau berkorban begitu. Nah, sehingga di sini kamu sudah melihat ada peluang buat aku ke depannya saat aku merubah diri aku, ya. Mungkin itu yang terjadi pada Aquarius saat ini. Begitu juga hanya tentang finansial kamu, mungkin dalam hal pekerjaan ya. Mungkin kamu merasa bahwa pekerjaan yang kamu alami saat ini, yang kamu jalani saat ini, mungkin kamu lagi berada dalam masalah pekerjaan yang toksik di lingkungan kamu ya, atau mungkin kamu sudah tidak nyaman lagi bekerja di tempat yang kamu kerjakan di sini gitu ya, di perusahaan yang kamu uh, jalani di sini ya. Jadi ada kendala yang mungkin membuat kamu merasa kayak, ya aku harus seperti untuk melepaskan pekerjaan ini, ataupun aku bertahan tapi aku mencoba untuk berusaha melawan semua masalah di pekerjaan aku. Nah, mungkin itu yang kamu pikirkan ya di sini buat Aquarius. Jadi di Hangman ini kamu benar-benar ingin merubah kondisi kamu. Ya, semoga kondisi yang ingin kamu rubah itu adalah sesuai dengan harapan kamu. Dan di bulan Mei, aku melihat perubahan itu akan nyata nantinya. Karena kamu sendiri yang sedang mengusahakan ataupun sedang berjuang untuk melepaskan kondisi ini. Ya, karena kamu tahu yang akan melepaskan kondisi itu adalah kamu sendiri. Kalau kamu pengen lepas dari masa lalu yang toksik, ya, masa lalu yang menyakitkan, ya kamu sendiri yang harus melupakan semua itu.
ya bukan orang lain ya, karena kamu yang mengalami ya, Aquarius. Jadi aku lihat di sini bahwasanya apa yang kamu inginkan bisa kamu capai di sini. Karena aku juga melihat di sini ada Knight of Coin. Nah, kalau dalam hal pekerjaan, aku merasakan bahwasanya kamu sudah menjalani proses semua itu. Jadi di bulan Mei kamu akan menuai hasilnya. Ya mungkin saat ini kamu sudah lagi berjuang, atau sebelum-sebelumnya kamu pernah melakukan sebuah tindakan yang mengharuskan kamu harus merubah diri kamu, dan akhirnya perubahan itu nyata, dan di bulan Mei kamu akan menemukan ataupun menerima sebuah keadilan dari apa yang sudah kamu perjuangkan sebelumnya. Ya, begitu. Itu aku lihat di sini ada Knight of Coin ya. Arti kata di sini kamu orang yang mungkin lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan pekerjaan. Kenapa seperti itu? Ya mungkin dulunya kamu pernah tertipu, atau kamu dulunya mungkin merasakan ada kondisi pekerjaan yang toksik yang aku katakan tadi begitu ya. Dan kamu akhirnya lebih berhati-hati dalam bertindak. Ya mungkin kamu lebih menjaga sikap, kamu lebih untuk menyadari bahwasanya ya aku harus tahu nih aturan-aturan gitu loh dalam menghadapi orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak menyukai aku begitu ya. Nah itu. Jadi di bulan Mei kamu akhirnya bisa mengontrol emosi kamu, kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Semoga ya semua itu perjuangan kamu itu akan menuaikan hasil yang baik nantinya. Oke. Nah, di sini lanjut dengan kartu berikutnya. Ada Ace of Wands. Inilah sebenarnya kamu merasakan bahwa ada sebuah tindakan yang memang harus kamu lakukan. Karena di sini kamu melihat ada kesempatan untuk merubah semuanya, ataupun kesempatan baru untuk kamu menjalankan hidup kamu di bulan Mei. Wah, aku sudah bisa nih move on gitu ya. Dan aku sudah bisa menjalankan hidup aku dengan enteng, dengan nyaman, dengan bahagia. Di bulan Mei, aku tahu, aku yakin bahwasanya aku bisa entah itu menemukan pekerjaan yang baik ya, atau pekerjaan aku yang aku jalani saat ini mungkin membaik begitu ya. Nah, jadi di bulan Mei itu akan banyak hal-hal yang mengejutkan buat kamu nantinya, yang mungkin kamu tidak menyadari hal itu. Tapi itulah kenyataannya, bahwasanya kamu bisa menyelesaikan semua masalah kamu, dan akhirnya kamu berada dalam kondisi selalu menerima kesempatan-kesempatan ya, peluang-peluang. Arti kata itu adalah keberuntungan kamu ya. Nah, aku juga melihat di sini seperti ada kehidupan baru yang akan kamu jalani nantinya di bulan Mei ini. Kehidupan baru seperti apa? Ya mungkin dari keterpurukan kamu, akhirnya kamu bisa kayak legowo dalam menjalankan hidup kamu. Ya mungkin kamu sudah bisa move on dari masa lalu itu begitu ya. Jadi seperti ada, wah aku harus bisa menata hidup aku kembali nih begitu. Dan akhirnya semua itu akan terjadi ya. Oke. Di bulan Mei, apapun yang sudah kamu manifestasikan itu akan bisa terwujudkan di sini. Nah, ini juga ada Ace of Wands, ada Ace of Cup. Aku melihat di sini ada kesempatan bahwasanya kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar kamu harapkan. Di bulan Mei, aku melihat kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang semesta inginkan begitu loh. Karena di sini ada The High Priestess, dan di sini juga ada Two of Cup. Sepertinya kartu ini berkaitan ya. Kalau dari segi percintaan, tadi aku melihat dari segi keuangan kamu atau finansialnya kamu di bulan Mei itu akan ada perbaikan. Karena apa? Karena aku melihat di sini ada Knight of Coin. Kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar memiliki apa yang sudah kamu inginkan selama ini, dan itu semua kamu pegang, kamu dapatkan. Oke. Dan di sini kalau aku lihat di kartu ini lebih ke cinta ya, lebih ke perasaan. Dan aku merasakan Ace of Cup ini sebuah cinta yang kau miliki, entah itu kamu saat ini sudah menemukan seseorang, entah saat ini kamu sudah berkomitmen dengan seseorang ya. Karena apa? Di sini juga ada Two of Cup, ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Saat kamu bertemu dengan dia, saat itulah kamu sudah bisa move on dari masa lalu kamu, sehingga kamu bisa menerima dia dengan lapang dada gitu ya. Nah itu yang aku lihat. Di High Priestess ini, aku juga merasakan bahwa kamu menemukan seseorang yang tahu tentang aturan-aturan dalam kehidupan. Maksudnya itu mungkin spiritualitas dia itu begitu besar atau tinggi begitu ya. Jadi mungkin bisa saja di sini dia akan membimbing kamu
Kalau dia seorang laki-laki ya, dia akan bisa membimbing kamu, atau mungkin dia akan bisa menjadi imam bagi kamu nantinya. Dan kalau aku lihat dari segi yang berkeluarga ya, yang sudah nikah, aku melihat di sini akan banyak kesempatan-kesempatan kamu untuk meningkatkan rasa sayang, rasa cinta satu sama lain. Jadi tidak ada kata di mana kamu ya sudah bosan sama dia, tidak ya. Dan aku melihat antara kamu dengan dia sudah menikah ini, cinta kamu itu semakin kuat, cinta kamu itu semakin tinggi begitu ya. Cinta kamu itu semakin merasa kayak wah inilah soulmate aku. Inilah belahan jiwa aku. Nah, ternyata Tuhan memberikan ya seseorang yang benar-benar aku butuhkan buat diri aku dan kehidupan aku. Ini dia. Oke. Aquarius. Dan aku juga melihat bagi kamu yang belum ya, tadi sudah menikah. Nah, di sini yang belum menikah, ya akhirnya kamu akan menemukan dengan seseorang yang benar-benar kamu cintai, dan dia juga seperti itu, karena di sini ada Ace of Cup yang aku katakan tadi, dan Two of Cup ini adalah pertemuan antara kamu dengan seseorang, dan ternyata di pertemuan itu sudah ada rasa yang muncul. Ya, mungkin saja ini adalah seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu dulunya, atau dia adalah seseorang yang teman kerja kamu atau siapakah itu. Arti kata kamu sudah pernah mengenal dia. Tetapi dengan pertemuan selanjutnya saat ini, mungkin ini pertemuan pertama di mana kamu memiliki rasa terhadap dia. Mungkin bisa saja selama ini kamu sudah lama terpisah. Mungkin dulunya kamu satu sekolah nih, SMA begitu ya. Dan mungkin SMP. Nah, tahu-tahu ya mungkin tamat SMP atau SMA ya dia pindah. Tahu-tahu aja mungkin ketemu saat ini. Nah, bisa saja itu terjadi ya. Buat Aquarius itu aku lihat akan ada pertemuan. Dan seseorang ini seperti akan membawa perubahan besar dalam hidup kamu. Ya mungkin selama ini kamu yang lalai dalam ibadah, dia akan selalu mengingatkan kamu. Inilah dia. Seseorang yang mungkin kamu butuhkan untuk hidup kamu ya. Oke. Itu yang aku lihat di sini buat Aquarius. Jadi Aquarius di bulan Mei itu merupakan bulan yang penuh kebahagiaan sih ya, aku lihat. Seperti tidak ada energi negatif di sini. Tapi kamu benar-benar harus bisa keluar dari energi kamu di masa lalu. Entah itu apalah gitu ya. Hanya kamu yang tahu. Arti kata, saat kamu mendengarkan readingan ini, semoga kamu bisa tercerahkan ya dengan readingan ini. Mungkin awalnya kamu tidak tahu nih tujuan hidup kamu kemana, ya arah tujuan kamu kemana. Dan akhirnya setelah kamu mendengarkan tarot, ya mungkin kamu lebih memahami hidup ini seperti apa sih yang aku inginkan, yang aku butuhkan. Nah, itu yang terpenting. Oke? Buat Aquarius. Dan aku juga melihat ya di sini kalau tentang cinta yang kamu miliki itu ya semoga aja seseorang ini benar-benar membawa perubahan kepada kamu ya. Karena secara kalau dari segi agama ya mungkin dia kuat gitu ya. Keyakinannya kuat. Karena seseorang ini seperti aku ingin mencari seseorang yang benar-benar istilahnya itu ya kayak ya kita seiman, kita satu frekuensi, kita satu ide gitu ya. Dan tidak ada yang saling ditutupi lagi begitu ya. Oke, itu yang terbaca di sini. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu orakel. Apa yang terbaca buat Aquarius? Aquarius, kita akan coba lihat apakah di sini yang terbaca. Apa lagi yang akan terbaca? Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Aku selalu lampirkan berapa readingan di sana. Tinggal kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Mana tahu ada beberapa dari readingan itu akan yang resonate buat kamu, oke? Kita akan coba lihat di sini. Ada accept yourself. Aku merasakan ya di sini buat Aquarius. Kamu bisa mengerti tentang diri kamu sendiri, ya. Kamu bisa memahami apa sih yang diri kamu butuhkan, apa sih yang diri aku inginkan, ya. Itu berbeda ya. Inginkan dan dibutuhkan itu berbeda sekali. Nah, belum tentu ya seseorang yang kita inginkan itu adalah seseorang yang baik buat kita, tidak ya. Dan seseorang yang kita butuhkan secara otomatis itulah orang yang benar-benar buat kita begitu. Itu yang terpenting ya. Nah, di sini akhirnya kamu bisa berdamai dengan diri kamu,
Mungkin beberapa dari Aquarius yang pengen move on ya sudah bisa move on, melupakan orang di masa lalu. Karena di sini juga aku melihat pertemuan kamu dengan seseorang itu akan membawa warna dalam hidup kamu. Saat kamu sudah melupakan masa lalu, saat kamu sudah memaafkan masa lalu, ya. Itu yang terpenting di sini, saling memaafkan. Dan akhirnya kamu bisa menerima seseorang dengan berbagai kekurangannya dia. Dan begitu juga halnya dia bisa menerima kekurangan-kekurangan kamu juga. Sehingga itulah yang akan membuat pernikahan kamu akan langgeng. Itu bagi kamu yang sudah menikah ya. Bagi kamu yang mungkin belum menikah, kamu coba pelajari lagi hal-hal apa saja sih gitu ya yang bisa memperlihatkan bahwa dia itu yakin bisa hidup bersama kamu gitu. Mungkin kamu butuh itu ya, butuh jawaban seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih di sini energinya itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Saat kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu tahu ya. Secara semesta juga nanti akan menunjukkan jalannya kepada kamu. Oke, gitu. Itu yang aku lihat. Your purpose is joy. Jadi di bulan Mei ya, aku melihat mungkin kamu di sini sudah bisa menjadi seorang yang pemaaf, sudah bisa menjadi seseorang yang benar-benar dibutuhkan begitu ya. Nah, jadi di sini akhirnya kamu bisa menyadari kebahagiaan itu akhirnya kamu miliki di sini. Jadi ya tidak pentinglah hal-hal yang tidak patut kita pikirkan, ya udah tidak usah. Itu juga yang akan merusak pikiran kita. Maka dari itu, jika kamu ingin bahagia ya bahagiakan diri kamu, bagaimana caranya pun gitu ya. Tetap bisa kalau kamu punya semangat yang tinggi begitu, oke? Inilah perlunya ada reconsider your commitment. Kamu harus bisa berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa berdamai dengan diri kamu. Ya kalau memang kamu mengatakan tidak ya tidak gitu loh. Kalau kamu benar ya katakan benar. Karena bisa saja ya kadangkala kita ya sulit untuk berkomitmen, sulit untuk memiliki prinsip begitu ya. Tapi ya harusnya kita memang harus memiliki prinsip. Dengan adanya prinsip kita bisa hidup teratur. Ya mungkin semuanya akhirnya terjagalah, kayak pola makan, pola tidur kamu ya, istirahat dan bekerja yang kamu itu teratur semuanya. Oke, jadi itu yang penting kamu jalani ataupun kamu tanamkan diri kamu, bahwasanya kamu harus bisa berkomitmen dengan diri kamu. Kalau memang kamu sudah memanifestasikan sesuatu, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, begitu ya. Ya otomatis usaha dong, gitu. Ini juga ada share your gift. Nah, aku merasakan kamu akan memberikan sebuah, ya mungkin di bulan Mei ya, kamu akan memperlihatkan kepada orang-orang bahwasanya kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk menemukan kesuksesan. Nah, itu. Dan aku lihat di sini bahwasanya kamu kayak pengen menunjukkan di sini, wah aku bisa move on. Aku bisa menemukan seseorang yang baik. Nah, itu yang terpenting. Oke, buat Aquarius. Share your gift. Inilah akhir kata kamu mungkin sudah bisa ya dikatakan kayak aku bahagia, aku pengen berbagi kebahagiaan dengan orang lain, mungkin bisa aja seperti itu. Ini. Jadi arti kata saat kamu memberi orang lain itu adalah tanda bahwa kamu lagi bahagia begitu ya. Pasti kalau kita bahagia itu pasti kita ingin melakukan hal apapun. Dan ini ada you can please everyone. Kamu memang terlihat berbeda dari di antara yang lainnya. Berbeda sekali walaupun sama, tapi berbeda. Ya, sangat jauh berbeda. Arti kata di sini kamu mungkin seseorang yang bisa merubah hidup kamu sendiri, dan itu bisa dikatakan sudah berhasil. Dikatakan kamu itu sudah sukses jika kamu benar-benar sudah bisa melupakan masa lalu, bisa meninggalkan masa lalu. Nah, itu yang dikatakan orang yang sukses. Dan orang ini akan maju terus ke depan. Dia tidak akan menunggu hal-hal yang tidak pasti. Itu yang aku lihat di sini Aquarius. Jadi, jika kamu menemukan masalah ini di bulan Mei, semoga apapun terbaca bisa membuat kamu menemukan solusinya. Arti kata di sini buat Aquarius, cinta itu akan kamu miliki. Kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Seseorang itu siapakah ya? Kamu mungkin yang akan merasakan nantinya energi orang itu. Karena kalau kita memang jodoh, Tuhan pasti akan pertemukan kita kembali. Bagaimana caranya pun yang tidak mungkin oleh Tuhan ya. Karena semesta ini ya diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan tahu segalanya. Sampai isi hati kita juga tahu begitu. Oke, buat Aquarius. Itu yang terbaca di sini. Ya, bulan Mei
yang penuh dengan kejutan. Inilah mungkin kejutan-kejutannya, di mana kamu akan bisa move on, bisa healing, bisa kayak apa ya, kayak menikmati hidup ini, begitu. Ya, itu yang kulihat. Oke, buat Aquarius mungkin itu dulu reading yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kamu semuanya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.